صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Berapa banyak orang yang ilmunya tinggi tapi akhlaknya enggak ada. Sebab surga itu dimasuki oleh orang yang berakhlak. Tapi akhlak juga nggak ada ilmu, repot juga. Betul tidak? Nah itu ibu sekalian, maka banyak kenangan-kenangan, wabil khusus dulu kamarnya itu Bu. Ya Bu ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab beliau ini hadir di sini gembira dengan kita semua. Sampai-sampai saya diajak arisan Bu, sama ustazah-ustazah besar. Ustazah Suryani, Ustazah Zeroni, semua saya diajak terus. Sampai saya pernah minta sama Allah, ya Allah enaknya jadi ustazah gemuk-gemuk. Saya terus gitu. Saya pengen gemuk udah kayak ustazah. Dulu, Bu, karena saya masih sanawiyah waktu itu. Kita bakal pulang nanti yang nggak balik-balik lagi. Bakal pulang nggak kita? Bakal pulang. Ya, Bu? Kita bakal pulang. Kapan kita pulang? Ustazah Rafida udah pulang. Udah nemuin Allah dulu anak. Pulang kita untuk selamanya tuh pulang yang kenikmatan. Kenapa saya katakan nikmat? Karena kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang gak mau ketemu Allah? Kata Allah, siapa yang cinta berjumpa kepadaku, aku cinta kepada dia. Tapi kalau orang yang benci dengan kematian, gak suka dengan kematian, berarti dia gak suka denganku. Maka aku pun gak suka dengan dia. Maka bagi kita kematian itu Bu, jangan ditakuti. Itu satu kenikmatan. Bu, takut gak mati? Gak takut. Karena pasti itu. Bu, Ibu takut gak kematian? Takut gak kematian? Kenapa takut? Jawabannya beda-beda. Pasti alasan ibu belum siap. Amalnya belum siap. Sampai kapan kita siap amal? Sampai kapan? Kematian yang sekarang ini mengejar kita, Bu. Ya, kekejaran itu yang mungkin lebih dekat daripada urat nadi kita. Makanya ini yang ke-11. Saya itu di sini udah hampir kurang lebih 23 tahun. Berarti ketika beliau meninggal mungkin saya udah di sini, tapi saya nggak dengar. Coba ya, sebab anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Jadi saya terputus. Makanya waktu saya ceramah di Cipinang, saya teringat nih. Saya nggak asing lagi, mukanya nggak asing lagi, saya ingat. Apa kelebihan beliau? Orangnya ramah, ya Bu, orangnya supel, betul tegas, ya. Siapapun kalau dekat dia rasa nyaman, betul tidak, ya Bu? Kita ini hidup nanti akan dikenang. Apakah kehidupan kita kenangan gitu baik untuk teman-teman kita yang kita tinggalkan atau buruk? Karena kata Nabi, Bu, tanda-tanda husnul khotimah itu diantaranya kita meninggal dunia nih. Tapi kata teman kita, ya Allah dia orangnya baik. Ya Allah dia orangnya baik. Kata orang rumah kita, ya Allah orangnya baik. Kata suami kita nih yang kita tinggalkan, ya Allah istri saya itu orang baik. Tuh kata Nabi kalau begitu tuh Bu, maka itu tanda-tanda husnul khotimah. Kita udah begitu belum?
Kira-kira nanti kalau kita meninggal dunia, kita punya perasaan tidak? Teman saya itu akan sedih dengan meninggalnya saya. Jangan sampai kita tutup mata, kita tinggalkan dunia ini, kata teman kita, alhamdulillah dia mati. Emang gue lagi pegel sama dia. Jangan sampai. Takut kita. Maka hablum minallah kita jaga. Nggak cukup, Bu. Nggak cukup kita jaga hablum minallah, nggak cukup. Tapi hablum minanas kita jaga. Akhlak kita jaga. Nabi itu diutus ke dunia bukan untuk mengajarkan ilmu, bukan. Tapi Nabi diutus ke dunia itu untuk mengajarkan akhlak. Berapa banyak anak-anak kita yang ilmunya tinggi, tapi akhlaknya nggak ada. Yang muda sama yang tua nggak hormat. Yang tua sama yang muda nggak sayang, bersaing mulu. Takwa. Perasaan nih. Ya Bu ya. Yang muda hormati yang tua. Kalau yang muda menghormati yang tua, pasti yang tua sayang sama yang muda. Kalau yang muda kurang ajar, merasa tinggi ilmunya, orang tua juga kesel. Coba ibu punya anak, pilih mana punya ilmu yang tinggi, lulusan luar negeri, tapi gak ada akhlak sama kita. Mak, salah tuh mak begitu. Mak, gak boleh maulid mak, bid'ah tuh. Anak-anak kita yang pulang dari sana, ya Bu ya, maulid gak boleh, tahlil gak boleh. Terus kita disuruh ngapain? Ngomongin orang. Nabi gak buat katanya. Dan memang Nabi gak buat, tapi itu kan Yasin, Quran, Nabi suruh zikir, Nabi zikir tidak? Zikir. Tapi kita punya anak akhlaknya bagus, sama orang tua hormat. Bu, belum kita minta duit, udah dikasih duit. Ada yang begitu anak kita. Bu, kita gak minta duit, Ma, udah ditransfer ya, Ma. Coba tunjuk tangan yang punya anak kayak gitu. Ada tuh, gak diminta udah ditransfer. Ya Allah, ibu beruntung. Beruntung dan beruntung. Yang belum, doa nih di sini biar makbul. Ya Allah, yang punya anak nih, yang udah pada nikah. Biasanya anak kalau udah nikah, udah sama bininya aja. Dikit-dikit bininya, duit bininya. Emaknya mau mati kan terserah. Mau punya duit, nggak punya duit, urusan nomor 2. Itu anak durhaka, itu suami yang durhaka. Itu istri itu Bu, ngajarin begitu, itu istri yang durhaka. Itu rumah tangga nggak bakal ada bagusnya. Mohon maaf kalau yang tersinggung. Ya Bu ya, kita kan sebagai istri. Saya juga dulu baru nikah begitu, cemburu mulu. Nggak boleh laki kita dekat sama emaknya, dikit-dikit kasih, dikit, betul nggak? Tapi kita berpikir, ya Allah, kan dia ngelahirin, betul, punya tanggung jawab. Maka kalau saya berbuat seperti itu juga, nanti anak saya berbuat sama saya begitu. Nggak enak Bu, nggak enak. Kita punya anak, tapi perhatiannya mas istrinya doang. Tersinggung, cuma kita nggak bisa ngomong. Bener nggak? Tinggal kita nangis aja. Ya Allah, sama bini lo sayang banget. Sama gua, boro-boro, gua sakit juga kagak ditanya kabarnya. Ada yang begitu anak kita? Banyak. Kenapa? Karena tidak ada akhlak. Makanya Nabi diutus tuh akhlak dulu. Bu, orang Mekah itu, orang kafir itu, ya, orang kafir Quraisy itu pinter-pinter, pedagang kaya, tapi akhlaknya tidak ada. Kadang-kadang ibu sama orang susah, main seenaknya aja, mentang-mentang berduit. Yang penting gue punya duit. Ya, nyuruhnya nggak benar. Kadang-kadang merendahkan orang yang susah. Ibu ya, ada yang begitu di sini? Nggak ada yang kaya kali ya? Yang kaya tuh gimana sih? Yang rumahnya gedung-gedung, mobilnya banyak,
Ya Bu ya. Itu akhlak. Jadi nggak heran ditanya sampai kapan kita harus belajar akhlak, sampai tutup mata. Saya diajarkan juga Bu, mau saudara bilang masalah akhlak. Saya kalau beliau lagi sholat, saya nggak berani masuk karena saya tahu adab. Saya tungguin dulu berapa jam, sampai 2 jam di kamar ibadah. Selepas keluar saya tanya, ini apa sih yang dibaca? Banyak banget. Ya Bu ya. Mau pulang, tapi dia tahu saya datang. Luar biasa. Jadi saya ingat kepada beliau itu adalah ibadah beliau. Ibadah beliau yang luar biasa. Ya Bu ya. Maka ini penting buat kita, ini pelajaran buat kita. Jadi kalau sampai hari ini beliau dikenang dengan murid-muridnya, tadi dia khatamkan Al-Quran berapa juz tadi? Berapa kali khatam tadi? 23 kali khatam. Ibu bisa bayangin, satu huruf dibalas 10. Itu Al-Quran hurufnya ratusan ribu. Untuk beliau, saya yakin Bu, kubur beliau itu rodoh min riyadil jannah. Saya yakin. Dan kita merasakan beliau ada di tengah-tengah kita. Ibu-ibu yang bisa berhadapan pada saat itu berkumpul dengan beliau, pasti ibu ngebayangin dia ada di sini. Ibu ya, pengajiannya, Allah berkehendak pengajiannya terus berjalan. Alhamdulillah ada murid-murid beliau yang meneruskan. Selepas ini siapa lagi yang meneruskan? Kita doain mudah-mudahan cucu-cucu beliau. Kita doain Ananda Fitri khususnya sebagai mantu. Ya, alhamdulillah masih bisa nurusin pendidikannya. Ya, cucunya hafiz. Ya Allah, Bu, apalagi cucunya hafiz. Udah berlipat-lipat. Saya udah nggak bisa ngebayangin dia di dalam kubur pahalanya. Ibu tahu? Apabila ada dalam keluarga kita seorang hafiz atau hafizah, dia bisa bawa keluarganya 70 orang. 70 Bu, 70 orang. Kepingin kita begitu. Anak kita nggak bisa, cucu kita deh biar jadi hafiz atau hafizah. Kenapa? Karena kita berharap kita belum tentu selamat dalam kubur. Berapa banyak orang yang disiksa di dalam kubur. Tapi kalau kita punya harapan, ada anak kita, ada cucu kita, atau ada mantu kita yang dia hafal Al-Quran, terbebas kita daripada siksaan Allah. Udah berlipat-lipat, luar biasa. Mudah-mudahan pengajian ini terus berjalan. Saya doain buat murid-muridnya terus istiqomah. Mau banyak yang datang, mau dikit yang datang, tetap pengajiannya jangan bubar. Meninggal ustazahnya, ada ustazah lain. Meninggal lagi ustazahnya, ada ustazah lain yang mereka bisa meneruskan. Ini yang disebut dengan amal jariah. Dan insya Allah kita bakal pulang. Pulang yang gak bakal balik lagi. Kita tinggalin anak kita. Ustaz Rafidah tinggalin anak kesayangannya satu-satunya. Ditinggalkan mantu satu-satunya. Ditinggalkan cucu. Mi, mana Mi? Umi, mana Umi? Sakit. Mudah-mudahan Umi sehat. Alhamdulillah luar biasa beliau berkhidmat. Ya Bu ya. Mudah-mudahan beliau berkhidmat. Beliau nanti bisa bersama dengan Tuhan. Ustazah Rafidah. Ya Bu ya. Kalau nggak ada dia repot tuh. Ustazah Bu. Ya. Kita doain mudah-mudahan Mi sehat. Allah berikan kesehatan yang lagi kurang sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu sekalian, sebagai murid-muridnya, nanti kalau kita mau berkumpul kepada ustazah kita,
maka sering-sering kirim Fatihah. Fatihah itu adalah penyambung tali silaturahim. Sambungan tali silaturahim kita, guru-guru kita kirimkan minimal 1 hari itu sekali. Entah di sholat malam, entah di sholat sunnah, kirimkan ya Allah, sampein salam saya kepada guru saya fulan. Itu nyambung nanti. Apa kata guru kita? Ya Allah, ampunin dosa murid-murid saya Allah. Mereka itu sesungguhnya hidup. Orang-orang soleh itu sesungguhnya hidup. Mereka melihat kita dengan izin Allah, apa yang dilakukan murid-muridnya, apa yang dilakukan keluarganya. Cuma kita nggak bisa lihat dia. Hari ini dia lihat kita. Satu-satu dia lihat. Yang dulu kita sering dipanggil-panggil dia. Mana murid saya yang nggak hadir nih? Ada nggak murid saya dulu yang nggak hadir? Bu, cuma kita nggak bisa lihat dia. Sebagaimana hari ini berkumpul para malaikat dengan kita, yang kita nggak bisa lihat di sebelah mana malaikat duduk, karena begitu banyaknya malaikat yang hadir pada hari ini. Maka sayang kalau kita duduk cuma ngobrol, tapi kita nggak doa. Kan model kita ini dikit-dikit yang ngobrol dah berisik gitu dah. Oh, kata malaikat, ya Allah, pada minta apa nih doa? Ya, gua kan mau ngaminin. Betul tidak? Itu kesempatan yang paling baik, Bu. Ketika kita minta, ya Allah ya Rabb, ampunin dosa saya ya Allah. Apa kata malaikat? Amin ya Allah, kabulkan doanya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Ya Allah, saya punya utang ya Allah. Belum bayar, utang seragam. Udah paham dah saya, Bu. Oh, Nggak nyinggung, maaf Bu, maaf. Ya saya juga ada seragam, murid gak bayar-bayar, saya diemin aja. Menagih saya bingung. Saya suruh murid saya nagih lain. Ya. Utang hati-hati. Ya, Ibu seberapapun baik ibadahnya, sholat tahajudnya rajin, baca Qurannya sebulan sekali khatam, sedekahnya banyak, punya utang 5.000 perak belum dibayar, gak bakal masuk surga. Layang-layang dah kita, Bu. Cari dan nanti itu dia yaumil kiamah orang yang kita ngutang, Bu. Jutaan orang kita mau cari kemana? Mau cari kemana? Maka hati-hati ya, Bu ya. Saya, ibu-ibu, saya kan ngomong ini peringatin diri saya, Bu. Biasa ingat, memang sudah punya utang, kan gitu ya, Bu. Maka ini penting sekali. Insya Allah mudah-mudahan saudara Fida, Allah ampuni dosanya, Allah luaskan kuburnya. Raudhah min riyadil jannah. Sebagai mantunya mudah-mudahan menjadi penerus beliau. Anak-anaknya mudah-mudahan menjadi penerus-penerus beliau. Dan insya Allah sampai yaumil kiamah kita doa Majelis Taklim Ar-Rafi'iyah mudah-mudahan terus eksis berdiri dan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus murid-muridnya. Mudah-mudahan akhlaknya juga seperti gurunya, ilmunya seperti gurunya, dan mudah-mudahan juga kita ini mendapatkan keberkahan dari beliau. Berkah-berkat beliau. Kenalah kita berkahnya. Dan kita juga berharap mudah-mudahan dengan kita hadir di sini ya Allah ya Rabb, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleh. Karena salah satu yang menyebabkan keluarga kita bahagia dunia dan akhirat duduknya ibu di majelis taklim. Maka minta yang banyak sama Allah. Wabil khusus kita minta ya Allah, apabila nanti Engkau panggil saya Allah, habis rezeki saya Allah, saya tinggalkan suami saya tinggalkan anak-anak saya ya Allah yang saya sayang, emas yang saya pakai saya tinggalin, duit yang saya simpan saya tinggalin. Buat siapa? Kalau suami mungkin buat laki baru, bini barunya, nggak tahu dah. Tulisan nomor 2 ya Bu, itu nggak bakal kita bawa. Tapi ya Allah, saya tidak berharap itu semua. Yang saya berharap ya Allah, nanti ketika tutup mata saya tinggalkan dunia ini yang dulu saya ingin betul mendapatkan dunia ya Allah, saya minta mudah-mudahan meninggalnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Kalimat yang terakhir,
yang keluar dari mulut kita ini adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semailah khususan almarhumah Ustazah Hajah Rafidah binti Kiai Haji Ismail wa almarhum Kiai Haji Rafiuddin bin Haji Ramli. Begitu juga almarhum Bapak Haji Ramli bin Munawir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekalian terakhir saya mengundang, saya maulid tanggal 17 Desember, Sabtu besok. Ya Bu, di mana? Di asrama haji. Ya Bu. Ibu tahu gak asrama haji Pondok Gede? Kalau nggak tahu mah abong. Ya Bu ya. Ada Google, ya buka aja mapnya asrama haji Pondok Gede. Di mana Ustazah gedungnya? Masuk aja sebelah kanan gedung SG2. Mulainya jam berapa Ustazah? Jam 6 pagi. Ya Bu, jam 6 pagi saya sudah mulai. Insya Allah nanti dihadiri oleh para asatidzah, baik syaraif atau bukan syaraif, dan juga nanti tim hadrahnya Nurul Husnah Al-Mukarramah Ustazah Aluyah yang kemarin bikin di GOR. Nah itu sepupu saya Bu, ya masih keluarga saya. Ibu datang ada pagian, ya jangan sampai nanti kesiangan nggak dapat tempat duduk. Gitu ya. Mudah-mudahan saya doain ibu sehat, ibu panjang umur. Niatin, mudah-mudahan sampai di sana di asrama haji tahun itu juga bisa umroh atau pergi haji. Kebetulan ibu sekalian, ini nih ya Ibu Fitri ada travelnya. Travel apa tuh namanya tadi? Yang ibu dikasih tuh. Coba cerita. Sini saya. Nih ibu umroh ke Haramain sekalian. Tanggal 26 Desember beliau berangkat. Ibu kalau mau haji atau umroh ke sini. Sebab dari zaman Ustaz Rafiuddin beliau pendiri ya Bu ya untuk bisa berangkat umroh. Nah itu di sini ada yang ibu baca nanti. Insya Allah mudah-mudahan ibu ada rezeki, saya doain. Siapa tahu maulid dari saya pulang bisa umroh di sini. Bu, siapa tahu ibu maulid dari saya, habis maulid ibu tawaf. Bu, tawaf sementara dulu. Udah gitu doa. Itu saja. Mudah-mudahan mohon maaf Bu sekalian kalau saya ada salah-salah kata. Saya duluan.